Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan materi mengenai akuntansi lanjutan, yaitu transfer antar perusahaan berupa aset tak lancar. Kami beranggotakan Fuad Al-Haris, Nadia Elsa Aryani, Anita Herotul Umah, dan Aulia Ildasari. Nah, materi yang pertama adalah proses konsolidasi. Apa sih yang dinamakan proses konsolidasi? Nah, proses konsolidasi menambah secara bersama-sama laporan keuangan dari dua atau lebih perusahaan legal yang terpisah dan menghasilkan satu kumpulan laporan keuangan. Laporan keuangan terpisah dari perusahaan-perusahaan yang terlibat merupakan titik awal tiap kali laporan keuangan konsolidasi dibuat. Selanjutnya yaitu gambaran umum mengenai proses konsolidasi. Yang pertama, proses konsolidasi menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan dari dua atau lebih perusahaan legal yang terpisah, menghasilkan satu kumpulan laporan keuangan. Yang kedua, beberapa penyesuaian dan eliminasi akan dilakukan untuk menyusun LKK. Yang ketiga, penyesuaian dan eliminasi tersebut dilakukan untuk akun yang terkait dengan transaksi dan kepemilikan antar perusahaan. Dan yang terakhir, jurnal penyesuaian dan eliminasi hanyalah jurnal dalam kertas kerja konsolidasi. Tidak akan dipindahkan ke buku besar sesungguhnya dalam masing-masing perusahaan. Nah, apa saja sih manfaat laporan keuangan konsolidasi itu? Yang pertama, mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, memberikan informasi paling mutakhir kepada tim manajemen perusahaan induk mengenai kinerja anak perusahaan yang dimiliki. Dan yang ketiga, yaitu memberikan informasi kepada pihak luar yang membutuhkan seperti investor dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu syarat perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Yang kedua, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%. Dan yang terakhir, yaitu kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%. Namun, perusahaan induk memiliki kendali penuh. Materi selanjutnya yaitu transfer jasa antar perusahaan. Nah, bagaimana sih transfer jasa antar perusahaan? Jenis jasa antar perusahaan yang berhubungan istimewa dapat bermacam-macam. Di antaranya seperti pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Sebagai contoh, jika induk perusahaan membebankan ke anak perusahaan jasa arsitektur untuk mendesain fasilitas manufaktur baru, untuk anak perusahaan, maka perusahaan akan mengapitalisasi biaya tersebut dalam biaya fasilitas baru yang dimaksudkan. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasi, setiap laba yang diakui induk perusahaan dari penjualan jasa atau selisih pendapatan dari pemberian jasa harus dieliminasi dari biaya fasilitas baru yang dilaporkan sampai laba antar perusahaan direalisasi. Saya Anita Herotul Umah. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Nadia, yaitu transfer aset berupa tanah. Yang pertama, gambaran umum proses eliminasi laba. Jadi, pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian diperlakukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam konsolidasi. Kemudian, keuntungan atau kerugian entitas penjual harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi.
dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual pihak di luar entitas konsolidasi. Contoh kasus, PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20.000 pada tanggal 1 Januari 2020 dan menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya, PT Anak pada tanggal 1 Juli 2020 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020 dicatat tanah sebesar 20.000 di debit dan kas sebesar 20.000 di kredit, dengan pencatatan mencatat pembelian tanah. Pada tanggal 1 Juli 2020, kas sebesar 35.000 di debit dan tanah sebesar 20.000 di kredit, serta keuntungan penjualan tanah sebesar 15.000 di kredit, dengan pencatatan mencatat penjualan tanah ke PT Anak. Selanjutnya, PT Anak mencatat pembelian tanah dari PT Induk sebagai berikut. Tanah sebesar 35.000 di debit dan kas sebesar 35.000 di kredit. Keuntungan belum boleh diakui apabila perusahaan belum menjual ke pihak ketiga, karena transaksi tersebut merupakan transaksi antar perusahaan, maka perusahaan harus mengeliminasi transaksi tersebut. Kemudian mencatat keuntungan penjualan tanah sebesar 15.000 di debit dan tanah sebesar 15.000 di kredit, dengan keterangan mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan tanah. Yang kedua, alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Secara khusus, keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang belum direalisasi dieliminasi dengan cara berikut. Penjualan arus ke bawah dieliminasi terhadap kepemilikan mayoritas, sedangkan arus ke atas anak perusahaan dimiliki penuh dieliminasi terhadap kepemilikan mayoritas, dan anak perusahaan dimiliki mayoritas dieliminasi terhadap secara proporsional terhadap kepemilikan mayoritas dan kepemilikan minoritas. Ada contoh soal sebagai berikut. PT Impian memiliki 75% saham biasa dari PT Angkasa. PT Impian melaporkan laba operasi dari aktivitasnya sendiri, tidak termasuk pendapatan investasi dari PT Angkasa sebesar 100 juta. PT Angkasa melaporkan laba bersih sebesar 60 juta termasuk dalam laba afiliasi penjualan adalah keuntungan belum direalisasi sebesar 10 juta dari transfer aset antar perusahaan. Jika penjual tersebut merupakan transfer arus ke bawah, laba belum direalisasi dieliminasi seluruhnya dari bagian laba kepemilikan mayoritas pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Hitunglah laba bersihnya. Penyelesaian perhitungan laba bersihnya adalah sebagai berikut. Laba terpisah dari PT Impian sebesar 100 juta di kredit, dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi penjualan aset arus ke bawah sebesar 10 juta. Kemudian dihasilkan laba direalisasi terpisah PT Impian sebesar 90 juta di kredit. Bagian puriti atas laba PT Angkasa, laba PT Angkasa sebesar 60 juta di debit dikali dengan bagian proporsional PT Impian sebesar 0,75, kemudian dihasilkan 45 juta di kredit. Laba bersih konsolidasinya adalah 135 juta di kredit. Selanjutnya, laba terpisah dari PT Impian sebesar 100 juta di kredit, bagian PT Impian atas laba dari PT Angkasa, laba bersih PT Angkasa sebesar 60 juta di debit, dikurangi laba antar perusahaan yang akan direalisasi penjualan aset arus ke bawah sebesar 10 juta di debit, dihasilkan laba direalisasi PT Impian sebesar 50 juta. Dikali dengan bagian proporsional PT Impian sebesar 0,75, dihasilkan 37.500 juta. Kemudian laba bersih konsolidasinya adalah 137.500 juta. Laba bersih konsolidasi lebih dari 2.500.000 dalam kasus arus kas ke atas karena 25% dari eliminasi laba belum direalisasi dikurangi dari kepemilikan minoritas, bukan mengurangi jumlah penuh dari kepemilikan mayoritas seperti pada kasus arus ke bawah. Pendapatan kepemilikan minoritas. Laba yang dialokasikan kepemilikan minoritas dalam contoh arus ke bawah dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT Angkasa senilai 60 juta, bagian proporsional kepemilikan minoritas 0,25, laba bersih PT Angkasa senilai 15 juta.
Laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas dalam contoh ke atas dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT Angkasa senilai 60 juta dikurangi keuntungan belum direalisasi penjualan aset arus ke atas senilai 10 juta. Laba bersih direalisasi PT Angkasa senilai 50 juta, bagian proporsional kepemilikan minoritas 0,25, laba dialokasikan ke kepemilikan minoritas senilai 12.500. Penjualan arus ke bawah. Asumsikan hal-hal untuk contoh PT induk dari PT anak yang telah digunakan sebelumnya. Pertama, PT induk membeli saham PT anak pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai buku saham sebesar 240 juta. Yang kedua, pada tanggal 1 Juli 2011, PT induk menjual tanah ke PT anak seharga 35 juta. PT induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2011 seharga 20 juta. PT anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, selama tahun 2011, PT induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta, terdiri atas laba dari operasi reguler sebesar 140 juta dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. PT induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta, PT anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Yang keempat, PT induk mencatat investasi di PT anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT anak, tetapi tidak menyesuaikannya untuk laba antar perusahaan belum direalisasi. Ayat Jurnal Metode Ekuitas Dasar 2011. Selama tahun 2011, PT induk mencatat bagiannya atas laba dan dividen dari PT anak dengan ayat jurnal umum menggunakan metode ekuitas dasar. Yang kelima, kas pada debit 24 juta, investasi pada kredit 24 juta. Mencatat dividen dari PT anak senilai 30 juta kali 0,8. Yang keenam, investasi pada saham PT anak debit 40 juta, pendapatan dari anak perusahaan kredit 40 juta. Investasi pada saham PT anak, biaya perolehan senilai 240 juta, akrual ekuitas atau 50 juta dikali 0,80 senilai 40 juta dengan dividen 30 juta kali 0,80 senilai 24 juta. Saldo tanggal 31 Desember 2011 senilai 256 juta. Kertas kerja konsolidasi pada tahun 2011. Yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta, dividen diumumkan kredit 24 juta, investasi pada saham PT anak kredit senilai 16 juta. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas debit senilai 10 juta, dividen diumumkan senilai 6 juta, kepemilikan minoritas senilai 10 juta. Mengalokasikan laba kepemilikan minoritas senilai 10 juta sama dengan 50 juta kali 0,20. 6 juta sama dengan 30 juta kali 0,20. Yang ketiga, saham biasa PT anak senilai 200 juta, saldo laba 1 Januari senilai 100.000. Investasi pada saham PT anak senilai 240 juta, kepemilikan minoritas senilai 60 juta. Mengeliminasi saldo investasi awal. Yang pertama, ayat jurnal 1 mengeliminasi perubahan dalam akun investasi PT induk selama tahun berjalan. Laba dari PT anak yang diakui PT induk di ayat jurnal 6 dan bagian PT induk atas dividen PT anak yang diakui ayat jurnal 5. Yang kedua, ayat jurnal 2 mengalokasikan bagian laba PT anak pemegang saham minoritas seharga 50 juta kali 0,20 dan mengeliminasi sebagian mereka atas dividen PT anak. Yang ketiga, ayat jurnal 3
mengeliminasi saldo investasi awal PT Induk dan jumlah ekuitas pemegang saham PT Anak awal periode memunculkan kepemilikan minoritas pada awal periode. Satu jurnal tambahan diperlukan untuk mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah antar perusahaan. Keuntungan penjualan tanah senilai 15 juta, tanah 15 juta pada kredit. Mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke bawah. Eliminasi laba belum direalisasi setelah tahun pertama. Saldo laba 1 Januari 15 juta masuk ke kredit, tanah 15 juta masuk ke debit. Mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dan penjualan tanah arus ke bawah periode sebelumnya. Ayat jurnal tersebut mengurangi saldo awal periode dan saldo tanah yang dilaporkan untuk mengeluarkan keuntungan antar perusahaan belum direalisasi. Keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi eliminasi dari saldo tanah yang dilaporkan dan secara proporsional dari kepemilikan minoritas dan ayat jurnal sebagai berikut. Saldo laba 1 Januari 12 juta masuk ke kredit, kepemilikan minoritas 3 juta masuk ke kredit, dan tanah 15 juta masuk ke debit. Mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke bawah sebelumnya. Setelah itu masuk ke materi pelepasan aset di kemudian hari. Pada saat keuntungan antar perusahaan belum direalisasi, kemudian menjadi direalisasi, pengaruh dari proses eliminasi laba harus dibalik. Pada saat realisasi, jumlah penuh dari laba antar perusahaan yang ditangguhkan ditambahkan kembali ke perhitungan laba bersih konsolidasi dan dialokasikan ke pemilikan minoritas dari mana sebelumnya laba tersebut dieliminasi. Seperti itu. Transfer aset berupa aset yang disusutkan. Ada 3 poin utama. Yang pertama, ada perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Selanjutnya, ada penjualan arus ke kas. Dan selanjutnya, ada transfer aset sebelum akhir tahun. Untuk perubahan estimasi umur aset setelah transfer, jika terjadi perubahan estimasi sisa umur saat disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi yang mentransfer. Seperti itu. Untuk penjualan arus ke kas, itu perlakuan laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan arus ke bawah kecuali laba belum direalisasi dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara kepemilikan mayoritas dan minoritas. Dan selanjutnya ada transfer aset sebelum akhir tahun, yang dimana pada kasus dengan transfer saat aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan bukan pada akhir periode. Sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap direalisasi pada periode transfer. Jika hal ini terjadi, maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Seperti itu, kawan-kawan.